Halo, kembali lagi di Konspirasi Anime, sebuah konten yang mengungkap kejadian yang menjadi referensi dalam sebuah anime. Dan pada konten kali ini tetap pada anime yang sama, yaitu One Piece. Dan dengan judul yang sama, yaitu Skypiea adalah Indonesia part yang ketiga. Nah, pembahasan pada konten kali ini kita ingin menjabarkan segala hal yang berkaitan dengan Indonesia di arc Skypiea. Apa saja data tersebut? Nah, berikut fakta datanya. Jadi menurut saya munculnya sebuah arc dengan latar bukan di daratan tetapi di langit, atau lebih tepatnya di atas awan mungkin ya, disebabkan melihat dari pemandangan alam di Indonesia. Ini menurut saya ini. Dan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya pernah pergi ke salah satu wisata di daerah Bengkayang. Dan buat kalian yang belum tahu Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Dan lokasinya tidak jauh dari kota Singkawang, karena Kalimantan Barat hanya dua kota, Singkawang dan juga Pontianak. Buat kalian yang nggak tahu Bengkayang, ya dekatnya dengan Singkawang lah. Jalan kaki nggak nyampe tetap ya. Nyampe sih tapi jauh atau lama. Dan nama tempat wisata tersebut adalah Bukit Jamur. Nah, jadi wisata di sana mengharuskan kita untuk mendaki ke atas bukit. Dan sesampainya di atas, kalau kita beruntung, kita dapat melihat gumpalan awan tepat di depan mata kita. Dan saya salah satu orang yang tidak beruntung ya. Jadi saya tidak menemukan gumpalan awan dan saya harus turun tanpa dapat footage yang bagus. Ketika saya melihat di foto ya, gumpalan awan tersebut seperti kita sedang menginjaki awan tersebut. Jadi kayak berdiri di atas awan gitu. Nah, setelah mengingat pengalaman tersebut, saya coba search lagi, saya mencari lagi di Google wisata negeri di atas awan. Dan ternyata secara mengejutkan ada banyak sekali wisata negeri di atas awan di Indonesia. Dan bahkan melebihi 20 tempat wisata, boy. Dan itu hanya terlihat di Google Maps. Bisa jadi masih banyak lagi yang tidak terpantau oleh Google Maps, Google, dan apapun search engine yang ada gitu. Dan dari rangkaian kegiatan saya tersebut, saya menyimpulkan bahwa ide sebuah negeri di atas awan adalah berasal dari pemandangan di Indonesia. Karena begitu banyak pemandangan negeri di atas awan di Indonesia, makanya jadi referensi pada arc Skypiea ini. Wajar saja apabila banyak pemandangan-pemandangan yang berciri Indonesia pada arc Skypiea ini. Yang kedua ada Shandia Warrior. Nah, jadi suku Shandia adalah salah satu suku yang tinggal di Pulau Langit. Pada awalnya suku ini tinggal seperti manusia kebanyakan di daratan bawah. Namun karena ada satu kejadian alam yang namanya Kenokap Stream, dan hal tersebut menyebabkan satu pulau dan penduduknya naik ke atas langit dan menetap di atas awan alias nyangkut. Dan mereka pula memiliki konflik terhadap penduduk asli Pulau Langit, memperebutkan kepemilikan pulau yang mereka tinggali, yaitu Pulau Jaya. Melihat munculnya suku Shandia, terlintas di benak saya tampilan mereka sama seperti suku-suku yang ada di Indonesia. Dari ciri yang ditampilkan, saya simpulkan ada dua suku dari Indonesia dan juga satu suku Indian. Jadi kalau kita simpulkan ada Papua, Dayak, dan juga Indian. Nah, yang pertama adalah ciri suku Papua. Nah, ciri suku Papua terletak pada rok rumbai yang mereka kenakan. Rok rumbai ini merupakan salah satu pakaian adat dari banyak suku di Papua. Jadi Papua bukan cuma satu suku ya, tapi banyak, bahkan bahasa tuh ada beragam di suku Papua gitu. Dan rok rumbai ini terbuat dari daun sagu kering yang disusun sehingga membentuk seperti rok. Dan biasanya rok rumbai tidak mengenakan atasan, sama seperti suku Shandia yang banyak tidak mengenakan pakaian atas alias topless. Yang kemudian adalah ciri suku Dayak. Nah, ciri suku Dayak ini terletak pada senjata yang mereka kenakan. Jadi mereka menggunakan sebuah perisai yang mirip dengan perisai Dayak atau biasa disebut dengan talawang. Namun ada sedikit perbedaan dari bentuknya. Talawang berbentuk runcing di kedua ujungnya, sedangkan perisai Shandia berbentuk persegi panjang. Nah, talawang ini biasanya digunakan sebagai pertahanan terakhir bagi suku Dayak. Namun di zaman sekarang, talawang lebih digunakan sebagai hiasan saja. Yaitu dikarenakan sekarang kan udah damai, udah aman, udah tentram, jadi tidak ada lagi namanya kayau mengayau. Jadi kayau mengayau itu artinya adalah penggal memenggal kepala ya dalam bahasa waktu perang-perang zaman dulu ya. Nah, dan jangan lupakan juga, suku Dayak juga memiliki adat menato tubuh. Jadi seperti layaknya prajurit Shandia juga. Nah, kalau kita ceritakan sedikit tentang ciri suku Indian, yang pertama itu adalah tenda tempat mereka tinggal, terus juga kota emas yang hilang Eldorado pada konten sebelumnya. Kemudian mahkota kepala sukunya juga, mahkota Indian tuh ya. Dan pada dasarnya, kalau kalian lihat dengan jeli dan jelas, suku Dayak dan Papua itu juga punya kemiripan dengan suku Indian. Yang ketiga ada Southbird. Jadi kemunculan burung ini sebagai scene ringan di antara scene-scene berat One Piece lainnya. Digambarkan di scene tersebut pertikaian antara Zoro dan juga Southbird ini sebagai tempat komedi dalam arc ini gitu. Dan Southbird memiliki kelebihan yang dimana ia dapat memerintahkan hewan lainnya untuk mengganggu manusia.
Dan anehnya, burung ini hanya bisa menghadapkan wajahnya ke pulau berikutnya. Bahkan, miring sedikit saja burung ini tidak mampu untuk melakukannya. Namun, hal tersebutlah yang membuatnya diburu dikarenakan kepalanya bisa menjadi navigasi bagi para bajak laut. Nah, sehingga ketika melihat manusia, mereka, burung-burung shortbird ini selalu berusaha untuk mengusirnya. Shortbird pula digambarkan sebagai burung yang lucu, bisa dibilang lucu lah ya, dan juga indah gitu. Dan melihat bentuk burung tersebut, saya merasa sangat mirip dengan burung rangkong yang ada di Indonesia. Dan jenis burung rangkong yang mirip dengan shortbird ini adalah jenis julang Sulawesi, atau bahasa ilmiahnya Bismillah, Reticeros cassidix. Ya, semoga benar ya. Buat kalian yang belum tahu nih ya, julang Sulawesi masuk dalam kategori rentan oleh International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Nah, satwa ini juga masuk dalam daftar satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Nah, ia diburu untuk diambil kepala yang sejatinya hampir mirip dengan shortbird. Namun shortbird diburu karena arah kepalanya yang berfungsi sebagai navigasi, sedangkan burung julang dijadikan sebuah hiasan kepalanya. Jadi bulu dan balungnya, buat kalian yang nggak tahu balung itu tonjolan di atas paruh gitu. Jadi dipercaya untuk melindungi penghuni rumah dari roh jahat dan menjamin kemenangan seseorang serta sebagai hiasan kepala dan drum untuk tarian prajurit tradisional Cakalele. Nah, simbol tersebut layaknya shortbird yang berusaha keras untuk melindungi hutan dari serangan bajak laut. Dan fun fact-nya adalah setiap 5 November Indonesia merayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional atau HCPSN. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memilih 2 maskot, yakni julang Sulawesi sebagai maskot satwa atau fauna dan pohon raja sebagai maskot puspa atau flora. Nah, melihat dari fakta tadi, keterkenalan dari julang Sulawesi sebagai maskot salah satu burung rangkong yang dipercaya banyak hal-hal mistis atau hal gaib di Indonesia, wajar saja apabila pembuatan shortbird didasari dari julang Sulawesi atau burung rangkong dari Indonesia. Singkat dan padat saja untuk kali ini karena ini adalah data yang terlebih yang tidak dimasukkan ke dalam Skypia adalah Indonesia. Jadi ini adalah data yang memungkinkan. Kalau masih ada lagi kita bakal simpan di kolom komentar saja mungkin ya. Sampai jumpa di konspirasi anime berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share kalau kalian suka dengan konten ini. Semoga saya lebih bersemangat untuk ngedit karena lumayan capek pak. Kerja ngedit konten padahal cuma hobi tapi ya sudahlah.